Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat Dangerous semuanya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menyinggung mengenai perawatan pada ular-ular venom ya. Terutama saya akan menyinggung di Viperidae karena banyak sekali pertanyaan yang menyangkut mengenai pemeliharaan pada Viperidae dan mengenai care sheet, pemberian makan, sistem kandang dan lain sebagainya. Itu akan saya jelaskan di video ini. Jadi untuk Viperidae sendiri itu perlu kalian ketahui kalau di family Viper ini dia itu salah satu ular yang metabolismenya itu terbilang lambat. Terbilang lambat dalam artian apa? Dia itu nggak perlu makanan yang banyak. Makanan itu sebenarnya dari pakan-pakan yang ukuran kecil itu pun cukup buat mereka. Asalkan kita nggak nge-push makan dan juga selalu stabil, apa intinya istilah stabil, selalu konsisten dalam jadwal pemberian makan, jangan sampai telat dan jangan sampai kecepatan. Nah, kenapa Viper nggak boleh di push feeding sedangkan di ular-ular dari family lain itu diperbolehkan untuk push feeding dengan alasan pembesaran atau apa? Itu silakan kalau di ular lain, tapi kalau di Viper saya sangat melarang yang namanya push feeding. Push feeding itu sebenarnya boleh di pit Viper, tapi dengan alasan-alasan yang jelas, seperti penggemukan indukan setelah melahirkan dan persiapan indukan sebelum melahirkan. Karena pada dasarnya si Viper ini dia itu akan mengalami fase mogok makan atau puasa selama 6 bulan di masa kehamilannya. Jadi gimana cara kita mengantisipasi si Viper ini agar tidak mati di masa kehamilannya? Yaitu dengan cara itu tadi, pemenuhan nutrisi dengan cara push feeding. Tapi push feeding itu tidak boleh diterapkan terus-menerus di dalam Viper. Cukup di 2 waktu itu saja, setelah melahirkan dan setelah melahirkan dan sebelum melahirkan. Jadi seperti itu. Push feeding apa sih? Oh iya, kalau kalian yang belum tahu tentang push feeding, ya artinya feeding itu kan memberi makan. Nah, push feeding itu artinya adalah memberi makan secara berlebihan. Seperti contohnya, satu individu Viper dikasih makan, semisal mencit. Nah, itu satu individu Viper itu hanya boleh dikasih makan oleh 1 mencit. Nggak boleh dengan 2 mencit atau 3 mencit seperti ular-ular lain, itu tidak dianjurkan. Jadi, sistemnya gini guys. Mending kita sabar menunggu untuk si pit Viper kita ini tumbuh dengan normal daripada kita push feeding tapi akhir-akhirnya mati, percuma kan. Nah, terus untuk sistem perkandangannya sendiri nanti akan saya tunjukkan sistem kandang saya seperti apa. Nah, ini saya jelaskan dulu. Viper ini ular yang sangat rentan terhadap suhu cuaca, seperti rentan terhadap panas gitu. Jadi Viper ini ular yang sangat-sangat mudah stres ya. Jadi perlu treatment khusus lah dalam memelihara Viper. Nah, perkandangannya itu harus tepat sekali dengan semua spesiesnya. Tapi yang paling utama yang saya kedepankan di sistem kandang saya itu adalah ventilasinya. Karena Viper ini ya juga termasuk salah satu ular yang sangat rentan sekali dengan pneumonia atau yang biasa kita sebut dengan flu pada reptil. Jadi nanti di hidungnya itu akan keluar lendir gitu dan dia itu pasti akan nggak bisa makan lagi karena emang indera utamanya udah tersumbat lah. Jadi nggak bisa makan lagi. Nah, ventilasi harus cukup. Terus suhu di dalam kandang, di dalam ruangan kandang itu harus cukup dan stabil. Idealnya berapa sih, Kak? Oh, untuk idealnya ya. Idealnya di Viper itu di atas 25, di bawah 30. Itu yang ideal. Jadi kalau kalian tinggal di kota-kota atau daerah dengan suhu yang panas, itu saya punya satu trik buat kalian atau satu tips, yaitu dengan cara rutin aja semprot-semprot si Viper kalian itu. Jadi sering-sering keluarin kandang, direndam terus semprot. Terus ventilasi juga harus dibanyakin. Jadi kalau kalian pakai kontainer ya bolongannya harus dibanyakin. Kalau kalian pakai terrarium ya bolongannya dibanyakin. Terus banyak yang
menggunakan kandang tipe kex atau kandang yang kaca buat ikan terus ada tutupnya, itu ada bolong-bolongnya, itu kurang cocok ya kalau buat viper ya. Karena kan gini guys, namanya udara itu kan dia itu akan masuk dari samping dan keluar lewat samping juga. Sedangkan kalau bolongannya di atas, otomatis si udara itu akan menyumbat, kayak apa ya, menguap di kandang tersebut. Nggak ada kayak sistem pertukaran udara seperti itu ya, sirkulasinya kurang. Akhirnya ya si viper kalian pneumonia, mogok makan, dan akhirnya mati karena kelembapan tinggi ya. Terus untuk kelembapannya sendiri, si viper ini dia itu nggak boleh terlalu lembab dan juga nggak boleh terlalu kering. Kalau terlalu lembab ya dia bisa pneumonia, kalau terlalu kering ya dia bisa dehidrasi gitu. Karena si viper ini sangat rentan sekali dengan dehidrasi juga. Nah makanya saya bilang kalau semua penyakit-penyakit atau problem di hewan reptil itu semuanya itu ada di viper. Makanya saya bilang juga kalau si viper ini sangat tidak cocok untuk reptiler pemula. Boleh kalian pemula memelihara ular berbisa, silakan. Tapi kalau untuk viper sendiri, silakan kalian pikir-pikir dulu. Nah sebenarnya kalau untuk memelihara ular berbisa sendiri untuk pemula juga silakan dipikir dulu, karena ya itu sekali gigit kalian bisa mati gitu kan. Oke, setelah ini saya akan jelaskan mengenai perkandangan saya seperti apa, terus tujuan saya membuat kandang seperti ini itu apa. Ya, jadi saya akan memberitahu kalian untuk kandang breeding, kandang pembesaran, dan kandang baby. Itu sistemnya kayak gimana aja. Oke, langsung aja kita lihat kandang saya pribadi di Viperidae. Oke. Nah jadi kembali lagi dengan saya di sini. Jadi ini kita syuting di depan kosan saya ya, karena ya mohon maaf ini terlalu kotor mungkin ya. Jadi ini saya akan menjelaskan mengenai kandang baby dan juga kandang pembesaran, seperti apa bedanya. Nah jadi kalau untuk kandang baby sendiri ini bisa kalian lihat di sini. Nah dia itu cukup dengan tupperware kecil seperti ini aja, atau kalian bisa menggunakan kandang yang seperti di toko-toko ikan itu, kandang kura-kura yang segini. Terus ada ventilasinya itu juga boleh. Nah terus dengan tangkringan seadanya, nggak apa-apa guys. Jadi tangkringan itu saya menggunakan ini ya, tusuk sate ini ya. Ini nggak masalah banget kalau untuk baby. Terus kalau kita buka di sini, nah kandang baby itu seperti ini. Jadi dia itu nggak perlu luas banget, tapi nggak perlu sempit banget juga, nggak boleh nih. Terus dia saya kasih tisu di bawah untuk kelembapannya, karena si baby ini dia itu rentan dengan namanya dehidrasi guys. Jadi perlu asupan air yang cukup untuk dia hidup. Tuh, jadi untuk viper ini kan saya jarang banget untuk menggunakan water dish ya. Jadi runtut saya semprot, terus saya lembabin kayak gini aja udah cukup sebenarnya kalau untuk baby. Oke, ini saya ada baby Puniceus ya, ini Puniceus jantan. Ini CB 2024 juga. 2024. Ini jantan. Ini masih baru melahirkan, baru lahiran. Langsung kita review ya, ini viper Puniceus, Craspedocephalus Puniceus. Nah, bedanya dengan kandang pembesaran ini apa? Yang jelas kandang pembesaran ini ya kalian bisa lihat ukurannya lebih besar. Terus ventilasinya juga saya bolongin di samping sini, ventilasinya banyak. Nah ini kalian bebas berapa aja ventilasinya, yang penting kalian cukup ngerasa banyak ya udah cukup. Terus kalau kita buka di sini, ini isinya ini Trimeresurus calamitas ya, atau dulunya Parias calamitas. Nah kalau kalian lihat di sini kandangnya saya bikin kering. Awas kameramen jangan terlalu dekat karena dia ularnya galak banget. Di sini saya berikan kering saja, tanpa water dish, tanpa kertas. Karena si ular ini dia itu harus rutin untuk di spray. Nah kalau saya kasih kertas dan saya spray di dalam kandang, itu akan merepotkan saya dalam membersihkan kandangnya otomatis ya. Karena kandangnya bisa terlalu lembab juga, karena kertas kan dia sifatnya menyerap air. Nah kenapa nggak saya kasih water dish? Karena dari viper sendiri ini
sangat jarang buat minum di dalam water dish. Jadi dia itu di alamnya sendiri pun dia lebih memilih untuk minum dari butiran-butiran air setelah hujan. Kayak gitu guys. Jadi percuma saja kalau kita kasih water dish tapi ularnya nggak minum kan. Jadi lebih baik kita rutin semprot saja. Dan ya minimal seminggu sekali lah dijemur. Kalau untuk baby ini saya nggak rekomendasikan untuk dijemur karena emang dia rentan banget dengan dehidrasi dan kulitnya rentan kering gitu ya. Nah, dehidrasi itu apa sih? Dehidrasi itu berarti dia itu kurang asupan air di dalam tubuhnya. Jadi bisa mengakibatkan si Viper ini sudden death juga atau mati secara tiba-tiba. Nah, ini untuk tips juga ya. Tips buat kalian yang Vipernya itu sering sembelit, yang ya saya bilang kan Viper ini metabolismenya lemah gitu. Jadi sering banget kalau Viper ini akan mengalami sembelit. Jadi tips agar tidak sembelit itu adalah setelah dia makan selang 2 hari itu kalian rutin aja semprot-semprot. Jadi si Viper ini kalian kasih banyak minum lah istilahnya, biar si metabolismenya ini juga terbantu oleh cairan yang masuk ke dalam tubuh. Atau kalian bisa juga kasih di spray kalian itu dengan probiotik. Kalian bebas menggunakan probiotik apa aja, pokoknya sesuai dengan takarannya. Nanti di botol probiotiknya pasti ada takarannya, kok ada dosisnya. Itu kalian gunakan aja. Itu kan probiotik itu bakteri ya, bakteri baik yang kita berikan ke tubuh ular ini agar membantu proses pencernaan dia gitu, biar nggak sembelit, biar pupnya juga lancar. Oke, jadi ini untuk kandang baby dan kandang juvenile, kandang pembesaran. Nah, setelah ini kita akan menuju ke kandang breeding. Oke, langsung aja kita ke kandang breeding. Ini kita tutup dulu. Oke, teman-temanku sekalian, jadi kembali lagi di kandang utama kita ya, di kos-kosan berantakan ini. Nah, jadi ini adalah contoh kandang yang tadi saya jelaskan, ini kandang untuk indukan. Jadi ini kandang untuk breeding. Jadi sebenarnya itu saya bikin rak seperti ini, rak yang isinya itu litter box yang biasa buat pasir kucing itu. Nah, ini kita bolongin juga, kita bolongin sebanyak mungkin ya, ini kelihatan. Terus ini jangan lupa kita kasih label biar nggak ketukar ularnya yang mana aja, terus biar kita tahu kalau membuka ini ularnya apa, biar nggak salah lah, biar nggak lupa juga. Nah, ini panjang si litter boxnya ini bisa diukur ini 50 cm, lebarnya ini kurang lebih 30 cm lebarnya, panjangnya 50 cm tadi ya. Nah, jadi untuk di kandang indukan ini saya berencana untuk membuat suatu project guys. Sebenarnya projectnya apa ya, itu pasti menarik banget kan, di salah satu spesies ular Trimeresurus cluenya. Nah, kalau kalian mau tahu projectnya apa, stay tune di channel ini ya guys ya. Nah, oke, mungkin saya akan kasih tunjuk satu aja ya ular yang menurut saya bagus buat dilihat. Ini saya bingung juga karena bagus semua. Mungkin ini aja. Ini saya ada Trimeresurus purpuremaculatus red face, jadi varian warna merah. Nah, ntar saya akan keluarkan saja. Oke, kita keluarkan si ularnya. Nah, jadi untuk kandangnya sendiri saya bikin ini ya, ini buat angkringannya. Ini saya pakai ram kawat yang saya bengkok-bengkokkan seperti ini, double ram kawatnya, jadi kuat buat tumpuan si Viper ini. Terus ini bisa lihat di sini, ini substratnya saya pakai kertas ya, kertas apa aja bebas. Terus ada water dish di sini karena nggak mungkin kan kalau saya keluarkan dia sama kandangnya terus saya semprot dia kan nggak mungkin, karena ini nggak ada tutupnya kandangnya. Ini kan pakai era saya. Jadi ini cukup lebar buat kandang breeding. Di sini saya ada female Trimeresurus purpuremaculatus red face. Jadi red face di purpuremaculatus sendiri, dia itu pada awalnya, pada babynya itu warnanya sangat-sangat merah guys. Tapi seiring bertambahnya usia, dia akan memutar seperti ini. Jadi
lebih dominan hijau tapi ada rednya di bagian dorsalnya. Nah seperti kebanyakan purpo ya, dia galak banget. Hati-hati kameramen, tangannya jangan saya angkat. Nah ini udah gatel, bisa dilihat nih kameramen ini. Ya jadi ini Purpura maculatus, lokalitinya Medan. Ini saya dapatkan, saya kurang tahu juga saya dapatnya WC atau gimana. Pokoknya saya dapat udah ukuran segini ya. Jadi saya kurang tahu juga seluk-beluknya kayak gimana. Jadi ini akan kita buat jadi indukan kita di sini. Nah, oke, kayak gitu ya untuk kandang indukannya. Jadi indukan di sini tuh nggak perlu terlalu diperhatikan banget sebenarnya. Karena yang namanya indukan itu kita sangat tidak merekomendasikan untuk indukan itu display atau menggunakan kandang seperti ini yang bisa dilihat oleh orang-orang yang terlalu lalang gitu ya, yang kelihatan orang. Karena yang namanya breeding di Viper itu kita mengumpulkan Viper itu senyaman mungkin, karena umumnya Viper ini kan hewan nokturnal dan juga satwa liar ya. Jadi kita gunakan kandang yang tertutup seperti ini agar si Viper itu juga nyaman dan gelap juga di dalamnya. Jadi seperti itu tujuannya untuk kandang indukan. Jadi bedanya dengan kandang juvenile dan baby tadi apa? Kalau yang baby dan juvenile tadi kan kandangnya masih transparan, itu nggak masalah. Tapi kalau indukan gini kita pakai kandang transparan, itu bisa dibilang 80% dia nggak akan mau kawin. Jadi dia itu perlu treatment senyaman mungkin, suhu kandang yang pas, kebersihan kandang juga untuk dia itu mau kawin. Ini kita juga ada yang lagi kawin di sini. Yang lagi kawin ini ada, oh ini green purple. Tapi nggak akan saya buka karena ya namanya kawin ya, nggak boleh diganggu ya. Jadi biarkan aja si jantan betina di dalam kandang ini kawin. Jadi kawinnya ular itu ada musimnya sendiri guys. Kawinnya ular itu ya di musim-musim gini, musim-musim penghujan gini, itu dia akan kawin. Terus nanti di musim kemarau dia akan melahirkan. Seperti itu guys. Jadi sesimpel itu aja sebenarnya perawatan Viper. Ya nggak simpel juga sih, tapi lebih ke telaten nih kalau melihara ya. Jangan sampai kalian itu nggak konsisten di pemeliharaan Viper ini sendiri, karena kalau kalian nggak konsisten ya kasihan juga ke Vipernya. Terus kalau pemeliharaan kalian salah, terus cara kalian menghandle dia salah ya kasihan juga ke kalian. Nanti kegigit mati kan, ya paling-paling nekrosis, membusukkan jari atau apa, amputasi kan paling. Kan siapa yang mau juga kan kayak gitu kan. Jadi ya sebaiknya jaga diri kalau mau melihara ular venom. Yang udah terlanjur melihara ular venom sebaiknya jaga diri. Yang belum melihara ular venom atau yang mau melihara ular venom, saya sampaikan sebenarnya pikir-pikir lagi, karena emang ya ini adalah peliharaan kita gitu loh guys. Nggak boleh kita asal melihara terus kita biarkan aja si ular itu hidup dengan sendirinya. Kan nggak bisa ular ini hidup dengan sendirinya kalau di dalam kandang gini. Kan dia itu bergantung dengan kita ini. Kalau kita nggak tahu tekniknya, nggak tahu cara merawatnya, itu ya kita juga yang kena, bisa juga kita yang kena, karena Viper ini ular yang berbisa gitu. Jadi yang namanya ular berbisa itu sangat fatal kalau sampai kita tergigit atau apa. Jadi kalian pikir-pikir lagi. Jadi mungkin itu aja yang udah melihara. Stay safe buat kalian. Semoga umur Viper kalian panjang, umur kalian juga panjang. Sekian dari saya, ini penjelasan kandang saya, singkat aja. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.